Assalamualaikum Sobat Kiamat sudah dekat. Pernahkah engkau merasa dihakimi hanya karena penampilanmu? Ditolak bukan karena salah, tapi karena orang tak sudi melihat wajahmu yang tak dikenal? Ada satu kisah dari sebuah kampung kecil tentang seseorang yang hanya ingin bersujud, tapi justru ditolak bahkan sebelum sempat mengucap salam. Ia tak marah, ia tak membalas, ia hanya memandang langit dan mengadu pada Tuhan yang Maha Mengetahui. Dan dari sanalah sesuatu yang tak disangka terjadi. Apa yang mulanya dihina, justru menjadi saksi kebenaran yang tak bisa dibungkam. Sebelum kisah ini dimulai, dukung kami dengan like dan subscribe channel Kiamat Sudah Dekat, agar kami bisa terus menyampaikan kisah nyata yang menggugah hati, membuka mata dan menguatkan iman. Dan bagi yang sudah like dan subscribe, semoga Allah limpahkan keberkahan, lindungi langkahmu dan jadikan engkau hamba yang dicintai di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Di ujung kampung Karangdoro, berdirilah sebuah rumah kayu yang sudah renta. Dindingnya lapuk, atapnya bocor. Namun dari celah-celahnya, semerbak wangi kopi tubruk khas buatan tangan seorang nenek tua selalu menyapa pagi-pagi warga. Nenek itu bernama Bu Saroh. Usianya telah menginjak lebih dari 70 tahun, tapi tubuhnya masih tegap meski renta. Setiap subuh, ia bangun menyalakan tungku, menumbuk biji kopi dengan lesung, lalu menuangkannya dalam ketel besi hitam yang mulai mengelupas di bagian bawah. Ia menjajakan kopi keliling dari satu sudut kampung ke sudut lain, membawa termos besar dalam ember tua yang dipanggul di punggungnya. "Bu Saroh, kopi pagi dong," seru Pak Samin, tukang tambal ban. "Ini Pak, masih panas. Semoga hari panjenengan lancar," jawabnya sembari tersenyum. Tak ada yang istimewa dari hidup Bu Saroh, selain semangatnya yang tak pernah padam. Ia tinggal sendirian. Suaminya wafat 15 tahun lalu, anak semata wayangnya merantau dan tak pernah kembali. Di tengah keterasingan itu, hanya kopi dan doa yang jadi teman setia. Namun hidup yang tenang itu berubah ketika sebuah musibah menimpa kampung Karangdoro. Suatu malam, masjid tua yang berada di tengah kampung terbakar hebat. Api menjilat dinding-dinding papan, asap membumbung, dan tak lama terdengar suara kentongan dan takbir yang panik. Warga berlarian ke lokasi. Anak-anak menangis, ibu-ibu menjerit. Api berhasil dipadamkan menjelang subuh, tapi masjid yang menjadi pusat kegiatan ibadah itu tinggal puing-puing. Besoknya, kabar buruk mulai berembus. Ada yang bilang melihat asap dari arah rumah Bu Saroh beberapa saat sebelum masjid terbakar. Ada yang berkata mencium bau bensin dari arah dapurnya. Ada pula yang menyebar kabar bahwa Bu Saroh pernah mengeluh karena masjid sering memutar speaker terlalu kencang. Tak butuh waktu lama. Fitnah pun tumbuh seperti ilalang di musim kemarau. "Dia itu yang bakar. Aku lihat dia keluar malam bawa ember," kata seorang ibu dengan suara keras di warung. "Katanya dia marah sama masjid, karena katanya berisik waktu azan." Tambah yang lain. Padahal ember yang dibawa Bu Saroh adalah tempat termos dan cangkir plastik dagangannya. Tapi siapa peduli? Kecurigaan yang dikemas dengan kemarahan lebih cepat dipercaya daripada kebenaran yang dibungkus kesunyian. Saat Bu Saroh datang menjajakan kopi pagi itu di halaman pasar, tak seorang pun mendekat. Bahkan seorang pemuda mendorong embernya dengan kaki. "Pergi dari sini, bakar rumah Allah lalu masih bisa senyum-senyum bawa kopi?" Bu Saroh tercenung. Kedua tangannya gemetar. Mulutnya ingin bicara, tapi kata-kata tak keluar. Ia hanya memeluk embernya, menahan napas dan mundur pelan-pelan. Tak ada yang bertanya, tak ada yang mau mendengar. Fitnah telah menutup hati mereka. Di malam hari, pintu rumahnya digedor. Sekelompok warga berdiri di luar pagar bambunya. Obor dinyalakan. Wajah-wajah garang memandang tajam ke arah jendela. "Bu Saroh, keluar. Jelaskan kenapa kamu ada di dekat masjid malam itu." Ia membuka pintu perlahan, hanya mengenakan mukena tipis. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena udara, tapi karena kengerian. Aku habis dari sumur," suaranya lirih. "Sumur? Jam berapa?" bentak seorang lelaki besar. "Aku mengambil air sekawatnya untuk wudhu tahajud." Namun kalimat itu hanya menjadi tawa kasar di antara mereka. "Tahajud? Jam segitu? Jangan bawa nama Allah untuk nutupi dosa, Nek." Seseorang melemparkan batu ke arah terasnya. Satu genteng pecah. Anjing menggonggong dari kejauhan. Bu Saroh hanya berdiri, diam, matanya berair. Tapi malam itu baru permulaan. Fitnah telah ditanam. Esoknya ia akan dicabut dari akarnya. Pagi yang biasanya penuh aroma kopi dan suara salam, kini digantikan dengan keheningan yang mencekam.
Rumah Bu Saroh tampak seperti rumah hantu-hantu, sepi, sunyi, dan dijauhi. Di warung, di masjid darurat, di jalan-jalan, hanya satu nama yang dibicarakan, Bu Saroh. Ia bukan lagi nenek penjual kopi yang dikenal sabar dan ringan tangan, melainkan tersangka tak resmi dalam tragedi yang menghanguskan rumah Allah. Dan manusia, ketika hatinya ditutup oleh prasangka, lebih tajam dari sembilu. Hari itu, langit masih kelabu ketika suara gaduh datang dari arah balai desa. Sekelompok pemuda berkumpul, sebagian memegang batu, sebagian lain kayu, sisanya hanya wajah-wajah panas yang haus pelampiasan. Kalau aparat diam saja, kita yang turun tangan. Seru salah satu dari mereka. Masjid itu tempat kita bersujud. Kita biarkan orang tua itu, sahut yang lain. Tak ada bukti, tak ada pengadilan. Hanya keyakinan yang dipupuk dari desas-desus dan amarah yang membara. Sementara itu, Bu Saroh sedang duduk di serambi rumahnya, memeluk termos kosong yang bahkan hari ini pun tak sempat ia isi. Tak ada yang membeli kopi, tak ada yang menyapa. Bahkan anak-anak yang dulu suka berebut gelas plastik untuk diseruput kini lari sambil melempar kerikil ke arah rumahnya. Ia menengadah ke langit, bibirnya bergetar. Ya Allah, jika ini ujianmu, hamba ridha. Tapi jika ini fitnah yang engkau tahu, jangan diamkan mereka. Jangan diamkan mereka. Namun doanya terpotong oleh kerumunan yang tiba-tiba datang. Tanpa aba-aba, batu pertama melayang dan menghantam pagar bambunya. Disusul yang kedua, ketiga, dan tak lama, tubuh Bu Saroh sendiri jadi sasaran. Aduh, serunya, terjatuh, bibirnya pecah, darah menetes. Wajah-wajah marah tak melihat keriput di mukanya, tak mengenal tangannya yang pernah membagikan kopi gratis untuk orang sakit, tak peduli suaranya yang setiap malam terdengar dari mushola kecil di dalam rumah, memanjatkan doa yang tak pernah minta imbalan. Minta ampun sama Allah, di dunia kamu bisa berdalih, tapi di akhirat tidak. Pembakar rumah Allah harus diusir, haram hidup di tanah ini. Bu Saroh mencoba bangkit, memegangi lengan kayunya yang mulai membiru. Tapi dorongan kasar dari salah satu lelaki muda membuatnya terjerembab ke tanah. Wajahnya menempel pada debu dan kerikil. Seseorang menendang termosnya, membuatnya terpental dan pecah. Jangan pura-pura lemah, Nek. Neraka menunggumu. Tangisnya tak keluar. Ia hanya memeluk tubuhnya sendiri. Sekujur badannya gemetar, bukan hanya karena luka, tapi karena ketakutan akan kebencian yang begitu besar, padahal ia tidak tahu apa dosanya selain menjadi tua dan sendiri. Seorang ibu lewat membawa anaknya dan menutup mata si bocah. Jangan lihat, Nak. Itu wanita jahat yang bakar masjid. Anak kecil itu bertanya polos. Tapi Bu Saroh sering kasih aku roti waktu aku nangis. Ibunya menggertak. Dia pura-pura baik, setan pun bisa bersedekah kalau ingin menipu. Tak ada yang membela. Bahkan tetangga sebelah rumah pun menutup pintunya rapat-rapat. Ketika masa bubar, Bu Saroh ditinggalkan tergeletak di tanah, tubuhnya lebam, rumahnya porak-poranda. Tapi lebih parah dari luka di tubuhnya adalah retaknya kepercayaan manusia. Ia telah menjadi korban dari fitnah yang tumbuh dari mulut ke mulut, hingga membakar akal dan belas kasih. Di malam hari, ketika semua terlelap dan langit hanya bersinar oleh bulan yang murung, Bu Saroh menghadap kiblat di dalam mushola kecilnya. Dengan suara hampir tak terdengar, ia berbisik, "Ya Allah, jika Engkau masih mengizinkan hidup ini, perlihatkanlah kebenaran-Mu. Jika aku telah terlalu lama menumpang napasmu di dunia ini, maka terimalah aku dengan ridhamu." Ia sujud, dan di sanalah ia menangis. Bukan karena dipukuli, bukan karena diusir, tapi karena ia tahu yang membakar rumah subur rumah Allah bukan dirinya, tapi nafsu manusia yang tak pernah mau bertanya lebih dulu sebelum menghukum. Subuh belum datang, namun remang-remang di langit sudah menyiratkan bahwa hari baru akan dimulai. Di kampung Karangdoro, tak ada adzan menggema seperti biasa. Masjid tua yang terbakar itu hanya menyisakan puing-puing hitam yang dingin dan sunyi. Namun di balik kesunyian itu, api lain telah menyala. Bukan api dari kayu dan minyak, tapi api prasangka yang membakar keadilan. Bu Saroh bangkit perlahan dari sajadah lusuhnya. Badannya masih terasa nyeri, luka di lengan kanan masih membiru, dan pipinya yang bengkak pun belum surut. Tapi ia tetap menyeduh air, bukan untuk berjualan, melainkan untuk bersuci. Ia tahu, jika pagi ini ia diam, fitnah akan terus berkembang. Maka ia menguatkan diri, menyiapkan selembar surat kecil, surat dari seorang warga yang malam sebelum kejadian sempat singgah di rumahnya untuk membeli kopi dan berbincang panjang.
Surat itu menjelaskan bahwa Busaroh sedang di rumah hingga larut malam bersama saksi tersebut. Namun ketika ia melangkah ke balai desa, membawa surat dan niat baik, ia tak disambut dengan sabar. Dia datang lagi, mau ngapain bawa surat palsu? Panggil kepala desa, jangan biarkan dia ngomong semaunya. Warga yang berkumpul langsung mengepungnya. Kali ini tak ada batu, namun caci maki lebih tajam dari sembilu. Kau pikir kami semua bodoh? Bukti apa yang bisa menandingi mata kami sendiri? Busaroh mencoba menjelaskan. Pak Lurah, saya tidak membakar masjid. Malam itu saya... Namun kepala desa pun tak bersuara membela. Ia hanya menghela napas dan menatap kosong ke arah kertas di tangan Busaroh. Sudah, Bu. Lebih baik panjenengan kembali ke rumah. Situasi belum tenang. Jangan memancing kemarahan warga. Kemarin saya hampir mati. Hari ini pun tidak ada yang percaya. Kalau benar panjenengan tidak bersalah, biarkan Allah yang membuktikan, jawab Pak Lurah, datar. Tiba-tiba, seorang pemuda berteriak, kalau benar, dia tak bersalah, kenapa tak ada yang membelanya? Yang lain menyahut, karena semua sudah lihat sendiri, jangan-jangan kita semua dibutakan syaitan karena kasihan pada wajah tua. Keributan itu memuncak. Seseorang menarik lengan Busaroh dengan kasar, menyeretnya keluar balai. Kalau kau tak keluar dari kampung ini, kami sendiri yang akan mengusirmu dengan cara yang pantas. Busaroh terjatuh, kertas dalam genggamannya terinjak-injak. Tidak ada yang peduli. Mata yang dulu menatapnya dengan ramah kini berubah menjadi mata-mata benci yang menyala-nyala. Dilempari kerikil sepanjang jalan pulang, diteriaki, dicaci. Sesampainya di rumah, ia dapati pagar bambunya sudah dibongkar. Di dinding rumahnya tertulis dengan cat merah, penista rumah Allah. Air matanya menetes, tapi bukan karena ketakutan, melainkan karena luka yang ditorehkan fitnah jauh lebih menyakitkan dari pukulan atau tendangan. Malamnya, hujan turun deras. Langit seperti ikut menangisi kebenaran yang terbungkam. Busaroh hanya duduk di dalam rumahnya, berdoa dalam bisikan, sementara suara petir menyambar di kejauhan. Namun, di sudut lain kampung, seorang anak kecil bernama Farel, yang semalam itu melihat seorang pria tak dikenal mondar-mandir dekat masjid dengan membawa jerigen, menggigil ketakutan. Ia memeluk ibunya dan berkata lirih, Bu, aku mau bilang sesuatu, namun ibunya mengabaikan. Tidur nak, kita sudah sepakat tak usah ikut campur urusan orang dewasa. Farel menunduk, hatinya seperti ditekan batu besar. Dan di malam itu juga seseorang menyulut kembali api kebencian. Sebuah kain disiram minyak tanah dilemparkan ke dekat rumah Busaroh. Untung hujan turun deras dan api tidak menyala. Tapi bau bensin yang menyengat membuat Busaroh terjaga. Ia membuka jendela hanya untuk melihat bayangan dua sosok berlari di kegelapan, tertawa. Ia menatap langit yang basah dan dengan suara serak ia berkata, jika mereka tidak percaya kepada hamba-Mu, maka biarkan engkau yang menjadi pembela. Langit tidak menjawab, tapi malam menyimpan rahasianya sendiri. Fajar belum menyingsing ketika suara gaduh mulai terdengar dari ujung kampung Karangdoro. Sekelompok lelaki, sebagian besar masih muda dan panas darahnya, berjalan menyusuri jalan tanah dengan membawa obor, kayu, dan teriakan. Dia tidak mau pergi, harus kita usir sekarang juga. Tak cukup dilempari batu, kita bakar saja rumahnya. Langkah kaki itu menggetarkan tanah. Obor berkobar di tengah kegelapan menjelang subuh. Wajah-wajah yang dulunya sahabat, kini disulap oleh amarah menjadi serigala tanpa belas kasih. Di dalam rumahnya, Busaroh tengah duduk membaca Al-Quran dengan penerangan pelita kecil. Surat Al-Baqarah ayat 286. Ia ulang-ulang dengan pelan, seolah menyusun keteguhan untuk hari yang belum ia tahu akan setegar apa ujiannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Namun doa itu baru sampai setengah ketika suara lemparan pertama menghantam pintu rumahnya, diikuti suara teriakan. Keluar kau, pembakar masjid! Jangan sembunyi di balik ayat-ayat suci. Busaroh berdiri pelan, mengambil tongkat kayunya, lalu membuka pintu. Hujan sudah reda sejak malam, tapi tanah masih basah. Di hadapannya, 20 orang lebih mengepung rumah mungilnya. Mata mereka menyalakan kebencian. Aku tidak membakar masjid, ucap Busaroh dengan suara yang gemetar, namun jelas. Kau bakar rumah Allah dan masih berani mengelak? Sahut seorang pemuda bertubuh kekar sambil mengangkat tongkat kayu. Tidak ada yang bisa membuktikan. Tidak juga kalian.
Hanya Allah yang tahu. Lanjut Busaroh, menatap satu persatu wajah yang dahulu ia layani dengan kopi, dengan nasi bungkus di hari Idul Fitri, dengan doa ketika mereka sakit. Kalau begitu, biar Allah juga yang melihat ini. Teriak seseorang, lalu melemparkan batu besar ke jendela rumah Busaroh. Kaca pecah, serpihannya menyebar di lantai. Kerumunan semakin beringas. Satu orang menyiramkan minyak tanah ke depan rumah. Disusul yang lain menggulingkan bangku kayu dan melemparnya ke arah dinding. Bakarnya sekarang, biar puas. Namun sebelum api benar-benar dinyalakan, sebuah suara anak kecil menerobos teriakan itu. Tunggu, aku tahu yang bakar masjid, bukan Busaroh. Semua kepala menoleh. Farel, bocah kecil yang kemarin malam memeluk ibunya, kini berdiri di tengah barisan manusia yang siap menumpahkan dosa mereka atas nama amarah. Apa yang kamu bilang, Le? Bentak seorang lelaki. Aku lihat malam itu, ada lelaki tinggi bawa jeriken mondar-mandir dekat masjid. Aku sembunyi di balik gerobak Pak Rosid. Aku takut. Tapi aku lihat jelas. Dia bukan Busaroh. Dia pakai jaket dan topi, bukan mukena, bukan kain sarung. Warga hening sejenak. Lalu riuh kembali pecah. Ah, anak kecil, bisa dibayar. Siapa yang ngajarin kamu ngomong begitu, ha? Namun sebelum mereka sempat menarik Farel, Busaroh merentangkan tangannya, berdiri di depan bocah itu. Biarkan dia bicara. Jangan jadikan anak ini tumbal kebencian kalian. Hujan kembali turun. Rintik-rintik membasahi tanah dan wajah. Obor mulai mengecil. Di antara ketegangan itu, suara azan subuh dari masjid darurat mulai berkumandang. Samar, lirih, tapi cukup untuk menahan tangan-tangan yang ingin menyalakan api. Pak Lurah datang tergesa-gesa dengan beberapa perangkat desa. Hentikan ini sekarang, apa kalian mau menambah satu dosa lagi dengan membakar rumah seorang janda tua? Suara itu menggetarkan kerumunan. Satu persatu mereka mundur. Ada yang melempar kayu ke tanah, ada yang menunduk, ada yang pura-pura batuk untuk menutupi rasa malu. Yang paling keras berteriak, kini melangkah paling cepat meninggalkan lokasi. Pak Lurah mendekati Busaroh, suaranya pelan. Bu, maafkan kami, maafkan kampung ini. Busaroh tak menjawab, ia hanya menatap langit yang mulai terang, lalu menutup pintu rumahnya dengan pelan. Di dalam ia kembali ke sajadahnya, menyambung surat yang tadi terpotong. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Namun dalam hatinya, ia tahu, manusia memang mudah lupa, bahkan pada kebaikan yang pernah mereka rasakan sendiri. Hari-hari berlalu, tapi luka di hati Busaroh tak serta-merta sembuh. Rumahnya kini tak lagi dikepung, tak lagi dilempari, tapi sunyi yang mencekam tinggal di sekitarnya. Warga kampung Karangdoro tak lagi datang menyerang, tapi juga tak datang meminta maaf. Mereka memilih menjauh, seolah menghindari cermin dosa yang terpampang dalam sosok tua itu. Farel, bocah kecil yang menyuarakan kebenaran, kini sering duduk di beranda rumah Busaroh. Setiap sore, ia menemaninya menyiram tanaman yang masih tersisa di halaman. Tak ada banyak kata antara mereka, tapi kehadiran bocah itu cukup memberi cahaya kecil dalam lorong panjang kesendirian. Apa nenek marah sama semua orang kampung? Tanya Farel suatu sore. Busaroh tersenyum samar, nenek tidak punya waktu untuk marah, Le. Kalau semua waktu diisi dendam, kapan mau kita isi dengan doa? Farel mengangguk pelan, meski belum sepenuhnya mengerti. Tapi dari sorot mata nenek itu, ia tahu. Luka itu belum sembuh, hanya ditutupi dengan keikhlasan yang dipaksakan. Namun luka lama ternyata belum puas menyiksa. Suatu malam, seorang pria asing ditangkap di kampung sebelah karena tertangkap basah hendak mencuri motor warga. Saat diinterogasi, pria itu mengaku, aku juga yang bakar masjid kampung Karangdoro. Kupikir ada uang di dalam kotak amal. Berita itu cepat menyebar. Warga Karangdoro terdiam. Mulut-mulut yang dulu lantang menuduh, kini bisu. Tangan-tangan yang dulu melempar batu, kini bergetar karena takut balaskan. Keesokan harinya, warga berdatangan ke rumah Busaroh. Satu persatu berdiri di depan pagar rumahnya, sebagian membawa sembako, sebagian membawa air mata dan ucapan yang tersendat-sendat. Busaroh keluar, mengenakan mukena putih, wajahnya teduh. Ia memandang kerumunan itu tanpa dendam, tapi juga tanpa senyum. Busaroh, maafkan kami salah. Fitnah kami ternyata membakar lebih parah dari api masjid. Busaroh menatap mereka lama, lalu dengan suara yang berat tapi tenang, ia berkata, kalian tak hanya membakar kayu, tapi juga martabat seorang hamba Allah. Kalian bukan hanya melempar batu ke tubuh tua ini, tapi ke langit. Tempat Allah mencatat semua perlakuan kalian.
Warga mulai menangis. Beberapa berlutut di tanah. Tapi, lanjutnya, aku tak akan membalas. Bukan karena aku tidak bisa, tapi karena aku takut dosaku lebih besar dari kalian di hadapan Allah. Jika aku mendendam, aku sama buruknya. Ia menunduk, lalu berkata, aku telah memaafkan kalian. Tapi jangan kalian kira Allah seketika menghapus semuanya hanya karena kalian menangis. Tanggunglah sendiri di akhirat nanti, jika kemaafan ini tak tulus dari hati kalian. Lalu ia berjalan masuk kembali ke rumah. Tak ada pelukan, tak ada pelampiasan air mata. Hanya sunyi yang menggantung di antara para tetangga yang menyadari. Mereka telah membakar bukan hanya rumah Allah, tapi hati seorang ibu yang selama ini mereka abaikan. Beberapa bulan kemudian, sebuah musala kecil dibangun kembali di tempat masjid yang dulu terbakar. Dan untuk pertama kalinya, nama seseorang dituliskan di atas pintu mushola. Mushola As-Sabirin. Dibangun atas nama Busaroh, perempuan yang difitnah namun tidak membalas. Namun nama itu tak sempat dibaca olehnya. Busaroh wafat beberapa malam sebelumnya, dalam keadaan sujud panjang setelah menyelesaikan sholat malam. Tubuhnya ditemukan dalam posisi masih menghadap kiblat, dengan senyum tipis menghiasi wajahnya. Warga kampung Karangdoro menangis lebih keras saat mengantarkan jenazahnya ke liang lahat. Tapi bagi langit, tangis itu sudah terlambat, sebab air mata tidak bisa menggantikan waktu yang pernah dipakai untuk menyakiti. Dan bagi bumi yang kini memeluk jasad seorang hamba sabar, ia tahu bahwa tubuh itu tidak terbakar oleh fitnah. Ia terbakar oleh cinta kepada Allah. Bara kebencian akhirnya padam, tapi bara kebenaran, ia tetap tinggal, menyala diam-diam sebagai pengingat. Jangan mudah menuduh, karena fitnah bisa membakar orang yang tak bersalah dan membakar hati kita sendiri.